Ya. Orang-orang Indonesia itu ya, kalau nggak punya produk itu katanya bisnisnya nggak jelas. Gimana itu? Hai Pak Bi, selamat Hai, malam, apa selamat tahun kabar? baru juga. Tahun baru juga. Thank you, thank you. Ini udah lama banget loh kita nggak ketemu nih. Iya, waktu ke Malang itu Hmm, 2017-an lah, 2016, 2012 ya. 2016, 2016. Itu waktu saya bikin kelas pertama di Malang ya. Ya, 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 ya. Kan saya Sekitar undang itu, Kode sekitar ini. 2016 lah. Terus Kode ini saya undang, terus kemudian memberikan pandangan tentang internet marketing dan saya blank. Itu 4 tahun nggak kerasa. Gila ya, cepet banget waktu ya. Hampir 5 tahun, hampir 5 tahun. 2016 Iya, sekarang iya, 2021. Wow, iya. benar-benar nggak Dan kerasa. Buset deh. saya lihat Kode ini tambah berkibar terus nih. Amin. Amin, amin. Luar biasa. Iya nih Ko Denny, saya jadi tadi udah kasih prolog sedikit kepada teman-teman bahwa kalau kita mau bisnis yang benar, kita mesti punya database. Yes. Database dari calon konsumen maupun konsumen yang sudah beli. Karena kalau yang calon konsumen itu kita bisa tawarin promosi-promosi, sementara kalau yang sudah beli, nah itu kita bisa bikin loyalty program atau kita Hmm. melakukan branding kayak gitulah ya. Nah, Upsell, ya. ini saya udah mencoba untuk bikin list itu sekitar mungkin begitu kenal Kode ini saya coba untuk bikin list. Dan ternyata sampai sekarang 4 tahun dengan sosial media yang followernya kira-kira udah ratusan ribu itu dapatnya cuma 5.000 loh sampai sekarang. Saya I lihat see. Kode ini dengan Trebelio-nya itu, wah ini bisa jadi solusi nih. Yes, jadi sejak 2008 itu belajar list building, sudah praktekin, jadi udah build list dari 2008. Percobaan pertama saya adalah jualan suplemen fitness yang pembakar lemak. Jadi simple Hmm. banget sebenarnya. Saya tahu di luar sana banyak orang kelebihan berat badan yang pengen turunin berat badan. Jadi saya bikin itu kemarin cuma sebuah halaman website, terus nggak ada Instagram. Kebayang ya 2008 tuh belum ada Instagram. Ya Facebook aja baru pertama kali, belum ada iklan Facebook. Ya. Jadi saya cuma bikin sebuah website, saya bilang bahwa masukkan email Anda, saya akan mengirimi setiap hari panduan diet. Gitu aja. Hmm. Nah, trafficnya dari mana? Dari Google waktu itu. Saya iklannya cuma di Google. Google sudah ada. Hmm. Iklan dari Google, setiap hari pokoknya iklan. Begitu orang join ke list saya kirimin email berurutan. Hari Hmm. pertama, ini loh, cara diet. Makan pagi, makan siang, makan malam. Hari kedua, ini loh cara olahraga yang paling membakar lemak. Nah gitu. Hari ketiga, ini loh, kita harus makan apa, misalkan ada hari ketiga saya share tentang riset Hmm. bahwa kafein di kopi itu tuh bisa naikin ini pembakaran lemak, metabolisme tubuh gitu. Hmm. Hari keempat, hari kelima kalau nggak hari keempat, saya jualan. Nah Hmm. ini loh ada suplemen dengan kandungan kafein yang sesuai takaran untuk membakar lemak. Gitu Hmm. doang. Itu saya launching beneran. Hari keempat tuh saya udah dapat 1 order, 2 order, itu udah happy-nya setengah mati tuh. Hari keempat launching dapat 2-3 order tuh. Top saya itu sekitar 2010-an kalau nggak 2011 saya lupa. Itu 350 juta per bulan. Hmm. Lumayan. Di tahun itu gitu kan. Belum ada yang namanya marketplace lah apalah itu belum ada gitu. Hmm. Nah, itu dari situ ya udah akhirnya saya sering banget diundang untuk speaking di sana kemari. Barulah terakhir tahun 2015 ya udah bikin kelas sendiri deh yang bener-bener full. Nah, itu ceritanya dari situ. Hmm. Itu. Nah, sekarang kesibukan saya adalah ngebangun 2 perusahaan ini. Satu Bone Nails yang essential oil, Hmm. satu lagi Tribelio. Jadi saya punya Hmm. 2 company itu yang lagi running. Hmm. Itu ceritanya. Ya, ya, keren, keren, keren. Jadi ada yang produk, ada juga yang aplikasi ya. Digital. Gitu ya. Yes, aplikasi. Ya, keren banget tuh. Kalau kita Karena sudah ini punya, Pak Bi, ya, orang-orang Indonesia tuh ya, kalau nggak punya produk itu katanya bisnisnya nggak jelas. Gimana itu? walah saya puluhan tahun nggak punya produk nih, gimana? Makanya. Dibilang jual ludah ya, ya memang jual ludah ya. Isi Cuman kepala ya, kita keluarin gitu kan. iya, ludahnya ke dirut Pertamina gitu ya, dirutnya Mantap. Indofood gitu. Itu jual ludahnya ke situ.
Kacau. Baru berhenti kan 2012 saya. Karena industrinya sudah bergerak ke digital, jadi saya mau nggak mau harus move on juga, harus bisa relevan ya. Digital juga. Iya, Iya, gitu. iya, iya. Tapi branding nggak ada matinya, Pak Bi, karena semuanya ya memang butuh. Iya, Memang betul, betul. butuh, nggak bisa enggak. Gitu. Kalau nggak ada brandingnya ya silahkan perang-perangan lah, kopi sana, kopi sini, udah. Dan seorang Denny Santoso itu sudah brand. Karena Yes, brand itu yes, persepsi kan, brand itu persepsi. yes. Jadi Experience ya? persepsi orang tentang Anda itu brand. Yes. Di dalam persepsi saya, kalau namanya Denny Santoso itu list building. Tribelio, Bonel itu produknya bisa ganti, tapi list buildingnya nggak bisa ganti. Sama kayak saya kan persepsi orang tentang saya adalah brand ya, branding Yes. gitu. Nah, Yes. sementara Betul banget. saya kan juga running business itu dari tahun 81, jadi saya juga CEO juga, businessman juga, terus ya macam-macam lah ya. Tapi anchor-nya itu ya tetap Di brand. brandingnya itu di brand itu. Pak Bi, saya mau Begitu nanya kan. satu hal sebenarnya. Ya. Ketika membangun sebuah personal branding, saya mengamati zaman sekarang ini banyak teman-teman memulainya itu sebagai content creator. Karena itu paling gampang untuk mendapatkan attention dari publik. Ya bikin konten yang rutin, engagement naik, dan sebagainya. Tapi saya mengamati satu hal, bahwa content creator yang dibuat seperti itu, ada beberapa. Satu, orangnya lama-lama bosen bikin konten. Satu kayak begitu. Dan personal branding yang dibangun, itu nggak bisa strong, unless dia melakukan, contoh kayak gini, kayak Rico Huang deh, kita sama-sama tahu Rico Huang. Dia jago banget membangun personal brandingnya apalagi ketika dia beli Ferrari. Jadi ada wave naik gitu, kayak, wow gitu kan semua orang gitu. Rico Huang anak usia muda beli Ferrari, itu satu. Begitu selesai Ferrari, dalam waktu 3 bulan, oh beli mesin, miliaran gitu. Jadi ada gelombang wave-wave yang dibuat itu untuk kayak melejitkan personal branding itu sih. Menurut Pak Bi gimana tuh? Kayak pola kayak begitu, daripada konsisten aja, rutin konsisten bikin konten-konten aja gitu. So, dua hal yang berbeda gitu. Ya, sebetulnya teman-teman itu banyak yang nggak sadar bahwa personal atau branding itu nggak bisa stand alone ya. Karena branding itu sebetulnya ditujukan kepada konsumen yang sudah beli. Jadi supaya loyal gitu. Kalau yang belum beli itu cukup dengan marketing. Awareness Jadi awareness itu. Jadi mau pakai konten, mau pakai Ferrari, yang penting bangun awareness gitu. Nah, ketika sudah selesai bangun awareness, orang kemudian sudah buy, baru kemudian kita nge-branding gitu ya. Jadi kalau saya selalu membuat simpelnya begini, ketika Kodeni itu menawarkan sesuatu sehingga konsumen akan mendapat apa, itu adalah termasuk personal marketing. Jadi personal marketing. Karena lo kalau kenal sama gua, lo dapat apa? Itu jelas. Ya. Tapi kalau kemudian setelah saya dekat sama Kodeni, saya jadi siapa? Nah, itulah branding. Itu branding. Jadi ada istilah kalau mau jadi pinter ya deket orang pinter. Gitu. Kalau mau kelihatan alim ya deket sama orang alim kan gitu. Jadi saya nyebutnya identity shift. Perubahan identity kan? Ya bisa dengan membeli produk Anda, saya mengidentitaskan diri saya. Makanya ada kaos, ada Nike, ada kaos, ada Adidas. Itu sebetulnya dia merek itu atau produk itu menjadi identitas dirinya dia. Benar. Gitu. Benar. Saya bikin satu video YouTube tentang itu sih. Banyak orang jualan kaos custom printing. Tapi habis itu bingung jualannya kemana. Saya bilang temukan komunitas, temukan identitas, gampang jualannya. Exactly. Jadi kalau Anda jual produk, terus sudah terkumpul pembeli, dan Anda tidak mampu membuat menjadi komunitas, Anda gagal. Karena kekuatannya itu di komunitas itu. Nah, ini itu kembali. Saya bangun Rebelio. Saya amati, waduh, ini luar biasa nih. Karena setelah terbangun komunitas, terbangun loyalitas, ya, jadi identitas, ya. Kemudian
dia menjadi evangelis gitu. Jadi yang preaching tentang tree value, kemudian kalau ada yang bilang, oh, tree value apaan sih? Sama-sama aja sama yang lain. Nah, ada yang ngebelain tuh nanti. Advocate. Gitu. Jadi memang kalau beyond marketing itu ya sudah branding ya, kerjaan branding. Kalau marketing itu sampai ke transaksi aja lah. Gitu. Sampai pengen gitu ya? Nggak, sampai transaksi. Itu masih marketing. Oh, sampai transaksi sales kan? Ya, Pengen, sales. sampai ini terus di closing sama sales gitu kan? Betul. Jadi, kalau marketing itu kan demand creation ya. Ya. Menimbulkan keinginan dan kebutuhan gitu. Yes, Nah, setelah orang creative itu sentiment. ingin, kemudian di closing sama sales, itu betul. Ya. Nah, setelah jadi transaksi, maka transaksi itu harus dirubah menjadi persepsi. Nah, itu branding. Oke, got it. Paham. Ya. Paham. Jadi memang levelnya begitu, langkahnya begitu. Jadi kalau ditanya, Pak Pi, branding dulu apa selling dulu? Ya selling dulu lah. Gitu. Urutannya begitu. Paham. Ya, betul. Keren. Nah, giliran kau Denny nih sekarang, cerita list building nih. Ya, gimana nih, biar teman-teman saya nih, follower saya ini pada paham pentingnya sebuah list building untuk bisnis. Yes, jadi ada dua perspektif yang saya pengen share juga sih. Jadi intinya begini, list building itu bisa diaplikasikan ke semua bisnis, apapun bisnisnya. Karena list building adalah kita membangun database dari prospek customer kita, baik prospek maupun yang sudah customer. Intinya adalah Anda membangun itu, Anda memegang database-nya. Nah, kalau Anda lihat nih, perhatikan baik-baik ya. Pak Bi kan pernah lihat ya, kayak di airport ada tulisan install aplikasi Tokopedia, gratis ongkir. Itu kan ada billboard-billboardnya tuh. Kalau beli lewat aplikasi gratis ongkir. Nah, sebenarnya mereka melakukan itu adalah list building. Karena kalau tidak ada itu, orang buka Tokopedia hanya kalau ingat. Kalau ingat, saya mau beli apa, saya buka tokopedia.com. Nah, itu jadi problem buat Tokopedia, karena tidak semua orang hari itu ingat. Apalagi OVO, Dana, Gojek, GoFood, Grab. Maka dia memancing orang untuk menginstal aplikasi Tokopedia tersebut, supaya daftar, register, masukin nama, email, dan nomor telepon. Gitu. Itu istilahnya leads ya? Yes, sehingga si Tokopedia dan kawan-kawan itu memiliki database kita semua. Nah, ketika Tokopedia memiliki database kita, maka kapanpun Tokopedia ingin mengontak kita, dia tinggal broadcast. Tahu-tahu kita dapat push notifikasi dari aplikasi. Sudah makan siang belum jam segini, baik GoFood, ya kan? Dana kemarin sudah nyumbang belum, ada Dana, ada OVO, kayak gitu. Jadi bayangin, semua bisnis besar pun itu juga menggunakan list building. Anda beli tiket nih teman-teman di Traveloka atau di tiket.com. Baru terbang pulang, seminggu lagi ditawarin, mau nggak tiket murah ke Penang jalan-jalan? Itu gunanya list building sebenarnya. Bagaimana kita mengumpulkan database, nama, email, nomor telepon untuk dihubungin lagi. Or untuk diedukasi. Intinya gitu. Dihubungin itu bisa untuk jualan lagi, bisa untuk edukasi. Jadi itu yang disebut dengan list building. Gitu. Basicnya seperti itu. Jadi kalau istilah saya dulu, kita kasih promosi, kita kasih iming-iming supaya memasukkan nama dan alamat gitu ya. Nah, setelah nama alamatnya sudah ada, kita tawarin loyalty program. Meskipun bentuknya diskon-diskon juga atau apa gitu ya. Tapi namanya jadi beda setelah menjadi konsumen. Ini contoh yang cukup menarik kemarin. Saya lagi di belakang, saya ada gitar nih. Lagi belajar gitu, Pak Bi. Nah, teman-teman di sini, saya nggak melihat ada satu website gitar yang cukup bagus di Indonesia. Itu sayangnya begitu. Cuman blog-blog aja, random blog begitu aja. Mereka nggak ngerti tentang digital marketing sama sekali. Nah, ketika kita belajar gitar seperti ini kan ada artinya kan sebenarnya kan. E, A, D, G, B, E, dan sebagainya. Ini ada chord-nya begini kan. Nah, kemarin di luar negeri, saya melihat sebuah website, itu ngasih umpannya, Pak Bi tadi bilang umpannya ya, iming-imingnya, itu stiker, Pak Bi. Stiker. Untuk ditempelin di sini. Ditempelin. Jadi dia bisa tahu, oh ini E, ini A, ini B, ini C gitu. Nah, itu nggak ada di mana-mana. Jadi orang yang belajar melihat itu udah kayak pengen banget nih. Kalau mau dapat stikernya, masukin nama dan email. Kasih stikernya gratis, di print sendiri. Iya. Ya kan? Otomatis dia mendapatkan semua orang yang pengen belajar gitar. Nah, dari situ dia mau jualan pick-nya kayak, mau jualan kepo-nya kayak, ininya, jepitannya gitu kan. Gampang habis itu. Gitu. That's the idea.
dari list jualan building. gitarnya juga ya. Jadi Gitarnya kalau juga. kalau zaman saya kecil itu kalau ke sawah itu ada petani itu suka masang kayak keranjang gitu ya, kayak keranjang. Di ujungnya ketutup, tapi yang ujung sebelahnya itu terbuka. Itu ikan bisa masuk. Kalau udah masuk nggak bisa keluar, Gak bisa mundur. nggak bisa mundur dia lah, masuk mau keluar udah nggak bisa ya, udah terperangkap dia. Nah sebetulnya kalau saya lihat sistem web itu baru benar ketika sekali Anda masuk ke webnya Kodeni, itu begitu keluar, itu ditangkap sama jaringannya Kodeni semua. Yes, kita Nah, bikinnya ngomongnya Disneyland. Disneyland, oke. Ya, Disneyland. Ingat ya Oke. kemarin Disneyland. Ya, ya, Jadi ya. masuk, bayar tiket masuk, wahananya banyak. Nah, Oh, begitu itu wahananya banyak, kesana kemari ada toko merchandise, ada ya. restoran, ada popcorn, ada topi, macam-macam gitu. Itu workshop tahun berapa tuh? 2017 ya saya ikut tuh. 2016, 16 ya? 16, Ya. 17, 16 lah, 16-an lah. Ya. Bareng Mas Roni kalau salah ya waktu itu. Luar Nah, biasa. itu. Ya, ya. Yes. Nah, satu lagi, tadi kan perspektif pertama ya. Perspektif pertama adalah kita tuh harus bikin database gitu, ngumpulin audiens seperti itu. Karena kepentingannya begini, ketika saya sudah memiliki database yang cukup kuat, saya di tahun 2014 itu partnership dengan Bong Chandra. Hmm. Bikin apartemen di Alam Sutra. Nah, Bong Chandra cuma bilang waktu itu, kayak, Den, bantuin dong jualan. Ya udah, saya punyanya database. Saya broadcast ke database saya. Lah broadcast sekali diundang makan malam di closing 10 miliar semalam. Kan itu loh pentingnya database itu, teman-teman. Itu sayang aja kalau nggak ini. Karena ketika saya punya Bonels, mulainya dari mana? Ya dari database juga. Saya broadcast, saya punya ini. Siapa mau jadi reseller? Daftar semua kan mau jadi reseller. Ya, ya. Ya kayak begitu. Jadi mungkin di awal agak berat karena kayak kok cuma sedikit sih, kok cuma sedikit sih. Tapi kalau konsisten, saya udah berapa berarti? 12 tahun, ini tahun ke-13, itu powerful. Udah, Anda mau bisnis apa, tinggal cerita. Ya. Gitu. Nah, Nah, gimana, Mobi? kalau misalnya Kodeni punya database kan, ada ratusan ribu. Saya punya 5.000 gitu. Terus kalau misalnya kita kolaborasi gitu, mungkin nggak kita bisa sharing database istilahnya. Oh ini nih profilnya yang akan ikut workshop Pabi kayak gini. Nah ini aja Pabi yang di hit gitu. Itu kan bisa membantu teman-teman yang lain kan ya? Bisa, sebenarnya bisa aja. Nah itu kita lakuin dengan Tribelio sebenarnya. Karena Tribelio itu kita membangun platform di mana kita jadi platform akhirnya. Kalau dulu kan kita pakai platform orang, pakai bangun sendiri begitu. Nah Tribelio ini kita berusaha membangun platformnya sendiri. Nah, sebenarnya Pak Bi, kalau kita tarik history, kita tarik ke belakang ya. Saya nanti juga minta sudut pandang dari Pak Bi dari cerita singkat ini sih. Dulu banget, sebelum adanya uang, kita tuh barter. Ya kan? Lo punya sepatu, gua punya apel, kita barter gitu kan. Tapi lama-lama itu problem. Saya butuh sepatu, dia nggak mau apel. Gitu kan? Jadi kan nggak bisa, transaksi nggak bisa. Akhirnya muncullah mata uang. Nah, kita transaksi pakai uang, ada nilainya pakai uang. Nah, tapi setelah itu teknologi berkembang, kita masuk ke dunia digital. Orang mulai membuat yang namanya online shop. Tapi di tahun itu, di awal-awal tahun, I think di tahun 90-an awal, online shop itu orang harus bikin website sendiri. Sewa developer, bikin website toko online. Jadi kok orang kayak kita begini, itu susah banget bikin sebuah website online shop. Bahkan saya di tahun 2004 aja dulu bikin online shop nggak ngerti caranya. Hire orang $4.000 di luar negeri. Buset, $4.000. Hari ini coba hampir gratis. Itu. 350.000. Makanya. Nah, setelah fase ribetnya itu, mulai muncul aplikasi kayak Shopify, BigCommerce, di mana orang bisa membuat website sendiri dengan mudah, dimudahkan. Tapi tetap bayar. Kayak $50 per bulan, $20 per bulan, kayak begitu. Nah, setelah ini berlangsung, muncul lagi fase era berikutnya, yaitu era marketplace. Di Indonesia 2010 baru ada Tokopedia. Nah, ini memudahkan orang yang sebelumnya harus membuat website, akhirnya tidak usah pakai website lagi. Tinggal buka Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan sebagainya, bikin account, upload produk, selesai. Gratis. Ya kan? Jadi dimudahkan untuk upload. Cuman, marketplace ini jadi membuat sebuah masalah baru. Yaitu munculnya perang harga, akselerasi perang harga. Karena kalau saya nyari misalkan
Nintendo Switch gitu ya, Nintendo PlayStation gitu. Muncul satu halaman PlayStation semua, diurutkan berdasarkan harga termurah. Udah deh, itu mengakselerasi perang harga. Mau ada yang bilang kayak, dan kita bisa kasih pelayanan yang bagus dan untuk menang dari perang harga. Nggak bisa jawaban saya, karena pelayanan orang harus beli dulu. Sementara beli dulu itu lihatnya harga. Jadi pelayanan itu kayak Pak Bi bilang branding tadi, experience di belakang setelah transaksi. Tapi kalau milihnya aja itu kan harga dulu tuh kalau di marketplace. Nah, dari situ muncullah ide saya bahwa dulu kita zaman 2012 pakai BlackBerry, orang pakai BlackBerry PIN, minta PINmu dong, terus kita jualan. Kalau nggak balas kita ping gitu. Itu tidak ada perang harga. Karena customermu gitu. Terkotak-kotak, tidak ada perang harga. Maka ide saya adalah, Kaskus setelah jadi sebuah komunitas, ada FJB, forum jual beli. Facebook setelah connecting people, profiling connecting people, ada marketplace di Facebook. Hari ini Instagram yang dulunya foto gallery, ada shop sekarang. Jadi intinya satu, orang dikumpulin, lama-lama pasti jualan. Mak-mak dikumpulin, jadi arisan jualan juga. Jadi komunitas pasti akan terjadi transaksi. Itu di kepala saya. Nah, berarti gimana caranya membuat sebuah platform, orang tinggal buka account di sana, bikin komunitas, upload produk, semuanya gratis dan langsung bisa jualan. Itu jadi Tribelio. Gitu. Oke. Keren. Konsepnya kayak Facebook group, tapi kita bisa punya akses ke database-nya. Maksudnya kita bisa broadcast, email, plus ada toko online-nya. Konsepnya kayak begitu sih, Tribelio itu. Iya, nantinya ujung-ujungnya super apps sih. Jangan dibahas dulu dong. Gitu ya. Ketahuan. Kalau orang sudah ngumpul, apapun fiturnya bisa di-develop gitu kan. Betul. Yang paling sulit itu yang mengumpulin orang itu. Yang paling sulit bagian paling itu. Bagaimana mengumpulkan orang, kemudian membuat mereka menjadi tribes kita gitu ya. Itu kan bagian paling sulit gitu. Itu butuh. Nah, di situ butuh branding tuh. Jadi bagaimana membangun reputasi, karisma, dan segala macam itu ya di situ. Jadi orang mau manut itu kan setelah jadi tribes gitu ya. Kalau belum jadi tribes ya susah manut gitu. Tapi yang paling penting adalah gini kalau menurut saya Kode. Kesulitan orang-orang untuk masuk itu adalah karena UX-nya itu nggak mudah gitu. Jadi terlalu banyak harus ini. Ya tujuannya sih sebetulnya untuk safety-ness ya, untuk keselamatan dari orang itu sendiri. Tapi rata-rata kemudian itu menjadi entry barrier. Nah itu dia. Gimana tuh ini? Ya itu dibuat semudah mungkin sih. Kayak di Tribelio kita barusan luncurin versi terbaru ini, yang barusan kayak 2 mingguan belakangan ini ya. Kita berusaha semudah mungkin sih. Nah habis itu kita cari feedback lagi. Kita benchmarknya gampang aja. Kita benchmarknya Gojek misalnya. Udah jelas kan user mereka puluhan juta. Ya kita approach-nya mirip mereka. Enaknya kayak gimana ya gitu. Kita ubah ke bahasa Indonesia bisa. Tampilan kita bikin semirip mungkin dengan kayak Facebook gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Itu sih sebenarnya. Iya. Cuman yang menjadi kendala bagi banyak orang itu sebenarnya bukan di situ. Banyak orang itu nggak bisa ngundang orang. Itu dia. Iya. Pertanyaan mereka simpel, saya mesti ngomong apa ngajak mereka masuk? Kan banget tuh kayak gitu. Bukan platformnya gitu. Karena saya punya satu tribe, bukan punya saya sih, maksudnya ada satu chief di Tribelio, itu emak-emak, isinya adalah emak-emak belajar masak. Lah kan sudah lah, berarti kan sudah benar-benar emak-emak yang mau belajar masak gitu ya, benar-benar harusnya konvensional banget gitu. Tapi membernya barusan kemarin dulu itu hit 10.000. Wow. Aduh, setiap hari orang posting ini, masak ini, baking ini, create ini gitu. Rame banget setiap harinya. Nah, kayak gitu kan. Berarti kan kalau dilihat apakah mak-mak bisa, Den? Nah, kenyataannya ada yang 10.000. Gitu. Iya loh. Itu ada satu teman dari Semarang itu karena corona ya, akhirnya menjadi bisnisnya turun ya. Akhirnya dia minta istrinya itu untuk masak setiap hari. Dia taruh kamera depannya. Gitu doang? Itu doang. Terus kemudian ditaruh di Instagram, namanya Mak Didi atau apa gitu.
itu Dan setiap kali posting itu yang nge-like videonya itu bisa 43.000, 50.000. Itu bikin bumbu satu gitu ya. Iya, cuman masak Bumbu doang. Rudi apa bumbu apa? Iya, itu langsung jalan itu harusnya ya. Nah, Kayak itu. makanya kan sebenarnya sangat disayangkan ya kalau misalkan teman-teman di sini itu merasa bahwa selama pandemi justru kita tidak memiliki peluang bisnis. Malah kebalik loh. Peluang bisnis juga muncul yang baru-baru. Sayangnya Ya, mungkin teman-teman tidak melihat. Itu problemnya. ya, ya. Karena tidak tahu, tidak terekspos. Nah, orang-orang kayak Kodeni yang sudah punya list building dan juga sudah punya daftar apa namanya bisnis teman-teman itu kan jadi tahu kan peluang itu ada di mana. Iya, kita kan ngeliat banget ya. Pak Vi, saya ini Pak Vi, share nih lihatnya ya. Ya, ya, Ini silakan. cerita baking nih. Jadi emak-emak ini. Jadi membernya itu sudah 10.700 ya. Ini ada 10.700. Nah, setiap hari postingnya ya kayak begini. Jadi Ini di masa ini Trebelio ini. ini di Trebelio. Hmm. Ya tiap hari ya postingnya kayak begini udah loh. Hmm. Aktif Keren, banget. Ini 6 jam yang lalu gitu kan. Nyoba resep baru nih, puding tiramisu gitu kan. Nah, gitu. Mereka sharing. Oh, Layoutnya mirip banget sama Facebook ya. dibuat semudah mungkin. Iya. Semudah mungkin. Iya. Cuman kita fokusnya adalah kayak misalkan saya klik di sini, fokus kita itu adalah ini tribe ya. Jadi komunitas A, komunitas B, komunitas trading, Oh, oke, oke. komunitas ini. Jadi cuman komunitas-komunitas aja begitu. Kita tinggal masuk. Ini misalkan ada dokter nih di Kalimantan nih ada dokter nih, membernya 7.000. Ini kita klik dokter kulitku. Jadi masuk ya orang sharing-sharing tentang ini, tentang pakai krim, pakai apa gitu kan. Mau konsul, gimana caranya mau konsul gitu. Kemarin saya lihat ada yang posting ini nih. Nah, kayak gini jerawat tuh gimana nih kemarin nih, one day ago gitu. Ini apa nih? Hasil konsul dari begini jadi begini. Membaik kan? Gitu. Jadi temannya, wah keren mbak. Gitu kan. Yang lain semangat gitu-gitu. Jadi ya kayak begitu komunitas sebenarnya. Gitu. Jadi ada yang jadi kayak harga tonernya berapa, beli di mana. Nah, itu terjadi habis itu transaksi. Gitu. Kode ini bakal jadi the next Mark Zuckerberg. Amin. From Indonesia. Amin. Nah, gitu. Jadi saya sekarang itu misi saya adalah mengajarkan sebenarnya bagi teman-teman ini gimana sih list building itu bisa membantu Anda terutama lepas dari perang harga. Karena kita udah create komunitas sendiri, udah jadi fan kan Pak Bi ya. Kalau udah fans kayak Apple, di sana lebih murah, lebih mahal, nggak peduli. Pokoknya gue Apple gitu. Iya. Powerful banget. Ya. Dan sebetulnya salah satu tujuan branding itu ya itu. Justru malah brand itu, kalau Anda sudah loyal sama sebuah brand, itu harga sudah nggak jadi masalah. Malah Anda bisa menjual dengan premium price kan. Ya. Jadi gitu. bukan hanya HPP plus margin plus operasional, kemudian itu jadi harga, malah bahkan bisa untuk premium juga gitu. Harga kebanggaan itu ada di situ. Harga kebanggaan, bener banget. bener banget. Karena kayak, I don't know, kayak kemarin tuh lucu tuh, ada cerita tuh kayak adik saya ke Amerika, di sana beli sepatu merek Nike. Katanya beli sepatu Nike di Amerika gitu kan. Dibawa pulang, dibongkar tuh tulisannya Made in Indonesia. Dan harganya ya memang harga US gitu. Iya, itu dia. Karena lucu banget. Karena Nike sudah menjalankan bisnis yang memperkecil dia punya tangible asset, tapi memperbesar dia punya intangible asset. Jadi pabriknya itu di mana-mana, siapa aja boleh bikin gitu ya. Desainnya gue punya, lalu tinggal jahit gitu. Iya. Tapi nanti gue kasih merek gue, harganya itu premium. Nah itu dia. Kayak bahkan kayak misalkan Apple aja itu tidak ditulis manufactured by Apple, cuman design by Apple. Manufacturer udah partner semua. Di China lah, di mana? Udah pasti China, udah pasti China. Tapi ini ada beberapa orang yang bertanya ini sama, dia nanyanya gini, apa bedanya sama Facebook Group? Tadi mungkin masih relevan, saya jawab dulu aja sekalian gitu. Silakan.
Ya teman-teman, ini kan modelnya literally mirip ya dengan Facebook Group ya. Ini mirip ya. Ini saya punya namanya list building mastery. Ini course saya, jadi ini juga aktif banget. Nah, terus apa bedanya dengan Facebook Group? Kalau di Facebook Group sampai sini berhenti, udah. Tapi kalau di saya bisa melakukan yang namanya broadcast, teman-teman. Jadi di sini saya bisa klik di sini, kemudian saya punya business account, let's say Tribelio, saya punya business account Tribelio. Nah, di sini ada macam-macam, saya punya tribe-nya banyak. Di sini saya bisa broadcast, yang Pak Bi tadi bilang tuh. Kita bisa create email broadcast. Nah, begitu kita create email broadcast, maka yang terjadi adalah kalau saya buka email Gmail saya, nah ini banyak banget nih. Ini kan kelihatan banget nih. Ini ada email dari Tribelio nih. Kayak ini dari saya sendiri soalnya kan. Jangan melabel diri Anda. Nah, ini kayak begini. Nah, orang itu terima loh. Ini masuk loh. Kayak gini, orang itu terima sebenarnya. Banyak banget nih. Ini kan dari Tribelio gitu. Gitu. Jadi benar-benar, nah ini kan jadi orang itu terima. Itu bedanya dengan Facebook Group, teman-teman. Jadi Facebook Group itu Anda tidak memiliki database-nya. Kita bisa broadcast email, kita bisa broadcast push notifikasi. Jadi benar-benar kayak ditembak muncul di aplikasi begitu. Itu bisa kita lakukan. Nah, soon kita sekarang lagi bereksperimen dengan shop, toko online. Jadi kalau misalkan ada toko online itu, kalau dulu kan kalau beli di mana? Ke marketplace aja, kan gitu. Nah, kalau ke marketplace, siap-siap, Anda akan dibandingkan dengan jajaran-jajaran sebelahnya semua nih. Iya kan? Tapi kalau Anda punya toko Anda sendiri, dan itu sudah include di sini, maka Anda nggak perlu, customer tuh nggak perlu ditunjukin kompetitor-kompetitor. Barang saya ya ini, selesai gitu aja. Nggak usah lihat-lihat sana-sana lah gitu. Itu sih, goalnya begitu. Kalau Anda berbayar atau enggak, kalau Anda mau pakai, tinggal download, itu gratis, pakai gratis. Broadcast di awal juga gratis. Nanti kalau Anda sudah membernya udah banyak banget, itu baru kita ada charge-nya. Karena memang servernya kita juga bayar sih. Iyalah. Jadi pasti itu nggak bisa. Ya, Anda kalau broadcast banyak, itu juga bayar. Karena broadcast itu saya yang bayarin sebenarnya, bukan gratis. Iya, apa betul. bedanya broadcast di Tribelio sama email marketing? Jawabannya sama. Anda nggak perlu pakai email marketing yang lain, pakai Tribelio bisa. Di set hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu bisa. Atau broadcast langsung, itu bisa. Dan ingat teman-teman, ini yang menarik. Tribelio bisa masuk di primary. Nih, biasanya kan hanya masuk di promotion ya. Ini kita bisa masuk di primary. Itu enaknya di situ tuh. Gitu. Kita bisa masuk primary. Jadi open rate-nya quite high, cukup tinggi. Gitu. Database di Tribelio udah berapa, Den? Aduh, ratusan ribu ya kita sekarang. Kalau totalnya ya, ratusan ribu sih. Tapi itu kan masing-masing punya chief-nya sendiri-sendiri ya. Jadi, arti paling besar kemarin itu kalau nggak salah sekitar 12.000, 13.000 deh, satu tribe. Tapi itu omsetnya ya, yang kemarin itu ada menarik Pak Bi sebenarnya. Ada orang yang punya database itu belasan ribu tadi, omsetnya bisa nyampe 1 miliar lebih per bulan, omsetnya dia. Tapi ada kemarin yang orang baru punya database itu 17, omsetnya ratusan juta. Itu bisa juga gitu. Jadi tergantung ya teman-teman ya. Tergantung bagaimana atau apa yang mau Anda jual sih. Kalau Anda jualnya mahal ya lumayan gitu kan. Tapi kalau Anda jualannya murah-murah ya murah-murah gitu. Nah bedanya dengan Pak Bi main Twitter nggak Mas Yan? Kadang-kadang masih main. Udah sepi ya? Udah sepi. Saya itu punya 500 juta follower di Twitter. Sepi banget. Nah itu teman-teman, sosial media followers itu tergantung dengan sosial medianya. Jadi kalau saya punya 500 juta follower di Twitter, begitu orang pindah Instagram, itu 500 juta nggak ada artinya. Nggak bisa dipindahkan gitu loh. Tapi kalau email, betul. Anda bisa ekspor, mau di broadcast pakai apapun jadi. Karena email, independen. Itu bedanya di situ. Ya, yang saya pelajari itu, kita mesti tahu, sosial media itu ada beberapa macam jenis dari medianya ya. Artinya ada yang medianya itu tidak dikenal, artinya tidak saling kenal gitu. Jadi ada yang namanya personal media. Personal media itu yang nge-broadcast sama yang nerima itu saling kenal. WA misalnya itu kan personal media ya. WA, Telegram itu personal media juga, termasuk personal media. Tapi teman-teman suka dipakai broadcast aja gitu. Kalau broadcast itu kan
asal yang lihat banyak terjadi awareness. Kenal nggak masalah. Tapi kalau yang beli itu biasanya kenal. Karena membeli itu karena percaya. Either percaya kepada produknya atau percaya kepada orangnya. Nah, kalau saya misalnya nanti mendownload Tribelio, itu bukan karena produknya hebat. Karena saya percaya sama Kodeni, udah gitu aja. Nah, Yes. ini kita harus tahu nih, yang mau dibikin percaya itu ke produknya atau ke orangnya gitu. Nah, itu, Ada 3, Pak Bi. Saya amati kemarin ada 3. Produknya, kalau produknya nggak bisa, tokonya, toko online-nya atau oke, tokonya, ya. Ace Hardware gitu kan. Oh, beli di Ace Hardware gitu. Habis itu orangnya. Ada 3 begitu sih. Ya emang. Karena saya gaulnya mau UKM, jadi ya taunya produk sama orang aja. Iya, boro-boro ada toko ya. Iya. Itu. Nah, ya, kayak begitu sih. Ya, Nah, tadi ada teman-teman nanya kayak broadcast WA. Broadcast WA itu punya problem loh, teman-teman. Kita hanya bisa nge-broadcast ke orang yang nge-save nomor kita. Kalau nggak nge-save terus kita di-report, ya siap-siap WA kita di-ban. iya betul. Karena Ya, WA itu punyanya Facebook. Dan mereka bersiap-siap untuk ada iklan di WA. Kalau dibuat broadcast begitu saja tanpa ada batas, mereka nggak bisa monetize itu. Duitnya mereka itu calon duitnya mereka. Ya, memang broadcast itu justru merugikan brand. Karena hanya sampai di awareness saja gitu. Jadi orang baru loyal kalau ada komunikasi dua arah. Dan itu memang zamannya sekarang. Zaman saya broadcast. Ya. Nah, zaman sekarang itu engage. Broadcast tidak Ya, membuat community. engage. Ya. Community. Ya. Community. Jadi, Yes. apa yang dikatakan Seth Godin betul bahwa kita harus membangun tribes, mau nggak mau. Gitu. Maka kita kemarin itu ketika saya bikin ini, buku saya list building ini, kita konsepnya adalah tribe commerce dengan hashtag lawan perang harga. Jadi tribe commerce. Karena e-commerce sudah ada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, yang lain-lain gitu. Itu e-commerce. Tapi kalau komunitas doang atau tribe doang, itu juga sudah banyak. Mau pakai Facebook group, mau pakai Kaskus, udah ada. Tapi tribe commerce, itu belum baru ada. itu. Ya, baru dengar saya So, juga. I'm creating kayak new DNA nih, tribe commerce. Keren. Itu jam terbang udah di atas 10.000 itu Mas itu. Oh, lebih. Lebih, saya udah puluhan tahun soalnya. Iya, kalau 10.000 itu kan 5 tahun ya. Ya, Katakanlah saya kalau, udah 26 tahun, Pak, kalau jualan. wah 26 itu kali dibagi 5 berarti udah 40.000 jam terbang itu. Iya, 40-50 ribu jam terbang. itu baru ketemu itu. Oh, gitu. Itu aja Iya. nggak instan sih. Itu aja butuh kayak mikir dulu ya, kayak apa ya enaknya ya. Kita DNA-nya apa? Saya selalu ingat Pak Bi kalau ngajarin kan DNA-nya apa gitu. Iya, Kayak Tokopedia DNA-nya ya e-commerce. Mau Iya. dibuat jadi komunitas tetap DNA-nya e-commerce. Ya, Iya kan, beda. Kalau Kaskus ya DNA-nya komunitas meskipun ada jual belinya. So Iya. DNA-nya apa? Nah, itu yang saya Iya. selalu cari. DNA kita tuh apa? Ketemunya Keren, ya udah keren. trap commerce. Kita create deh trap commerce gitu. keren. Ingat, saya ingat pelajarannya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2017 ya? Yang waktu 16-17 lah. Ya, aduh. Pokoknya DNA itu Luar udah biasa. masuk lah ke saya itu udah pokoknya nggak Iya. bisa. Terus ada yang nanya Dan nanti kalau misalkan Tokopedia bikin kayak begini gimana? Jawaban saya, ya DNA mereka bukan itu. DNA-nya beda gitu, nggak takut gitu. DNA-nya emang toko kan gitu. Toko online. Orang datang ke situ untuk belanja nyari barang. Di tempat saya itu untuk komunitas yang benar-benar ada value-nya begitu. Jadi kayak Jadi komunitas memancing gitu, komunitas Iya. main gitar gitu. Itu sih. Jadi yang namanya super apps itu saya perhatikan itu bisa masuk dari berbagai pintu, Ya, bisa dimulai dari berbagai pintu. Ada yang Ya. DNA-nya toko, maka dia Ya. bikin super apps, tapi yang intinya ya toko itu. ya, Kalau Denny bikin berdasarkan tribes, maka secara DNA-nya tribes, maka apapun yang dibangun, misalnya ada e-money, itu pasti untuk tribes juga gitu. Jadi Benar. selalu kembali ke sana. benar.
Emang gitu. kalau udah kelamaan terbang begini nih bisa ngelihat semua. Nah yang lain-lain cuma bilang nggak jelas, Nggak gelap. jelas. Ya ketahuan lah jam terbangnya gitu aja, Pak Abi. Iya, nah, saya juga sempat galau juga tahun 2010 ya, pada waktu saya tutup agensi saya itu karena kalah sama digital. Ini saya masih bisa relevan apa enggak? Wah, memang saya harus belajar ya. Kodeni tahu lah, saya ikut course-nya Kodeni, ikut course-nya Dewa Eka, itu course-nya si Iqbal Maulana, semua saya ikutin anak muda-muda. Itu keren Berteman, banget. Amin, Pak Abi segini aja masih dengan usia segitu masih mau belajar itu udah luar biasa banget itu. Itu contoh banget buat anak-anak muda yang sekarang yang maunya instan. ya, Itu ngenes banget itu. Udah masih muda, umur kita tuh ngiri ke mereka cuma satu, Pak Abi, umur gitu loh. iya. Gitu kan? Coba gua muda gitu. Itu. Kemarin nanya umur 18. Lu dikali 2 aja lebih muda daripada gua gitu kan. Itu jadi ya itu sih Pak Bi hebat banget sih, tapi memang sampai sekarang masih itu bukunya Ya. segitu banyak. Buku saya cuma segini. Ya, tapi kan yang digital banyak bukunya. Ya, ya. Kalau orang lama tuh senengnya baca gitu. Bau ya, ada baunya enak ya. Baunya itu Bau kertas. keren gitu ya. Kayak Yes. baca koran aja gitu. Yes. Jadi cuma memang ada seninya sih kalau baca buku itu. Buku pertama, marketing pertama itu mungkin ada 20 bab gitu ya. Nah, buku kedua itu kita lihat nih. Dari 20 bab yang udah saya baca yang mana gitu. Oh, tinggal 5 yang belum dibaca, tinggal baca 5 aja. Buku Jadi ketiga, nggak mana yang belum dibaca gitu. jadi nggak Jadi ulang-ulang ya. nggak ulang-ulang. Jadi buku ke-20 itu udah tinggal satu bab aja yang dibaca. Malah ketika buku yang kesekian itu lihat judulnya udah tahu kira-kira isinya apa. Nih ya teman-teman ya, ini teman-teman perhatikan baik-baik ya, Pak Bi tadi bilangnya apa? Marketing 20 buku gitu. Jadi kalau sekarang Anda mau belajar marketing, berapa buku yang sudah dibaca sekarang? Jangan-jangan satu aja kagak. Seperti kemarin- Bu, ya, Saya kemarin itu mikirnya begini sih, Pak Bi. Kalau kita tuh, kan teman-teman ini punya banyak pengennya ya. Pengen marketing bisa, pengen branding bisa, pengen jualan bisa, pengen public speaking bisa. Tapi lupa bahwa untuk menguasai satu hal, itu kita harus berinvestasi uang, sama jam terbang, sama perasaan loh. Nyoba gagal, naik turun loh perasaan ini. Kayak, udah deh, gak bisa deh, gitu kan. Paksa terus gitu. Ini tuh loh, mereka nggak mikir bahwa itu harus dibayar. Kalau kita tuh memang mau menguasai sesuatu. Nggak Ini- ada instan. ini buku baru saya terima nih. Saya pesan saya baru datang. The Itu apa? messenger, The is the Messenger? message. Is the message. Ini saya belum buka aja, saya udah tahu isinya apa. Karena Messenger tuh saya pakai sebagai ini nih, apa face of the company, message-nya apa gitu. karena sekarang ngomong tentang gini, ngomong tentang list building, gitu. Topiknya sama, message-nya sama, Kodeni sama Dewa Eka gitu ya. Tapi kita langsung tahu bedanya dari yang ngomong, karena the person is the message, gitu. I see. Oke, get it. Jadi itu sebetulnya brand, itu soalnya brand sih. Jadi Jam terbangnya ini ya, matanya udah awas banget nih. banyak buku yang saya beli cuma buat confirmation aja. Jadi, oh ternyata gue ngajarnya bener, oh ternyata gue jalannya bener gitu aja. Nggak untuk belajar lagi gitu. Mungkin anak muda. Tapi kalau hasilnya bener ya udahlah, pasti jalannya udah bener lah. Ya, Kalau hasilnya gitu. bener. Kan sebenarnya simpel ya, yang kita lakukan ini benar atau salah itu nggak usah di debat sana sini. Hasilnya gimana gitu aja Ya, sih. betul, Maka betul. kemarin saya bilang, kalau hidupmu banyak susahnya, berarti mindsetmu banyak salahnya. Clear udah, nggak usah debat situ benar sini benar, nggak usah didebat. Ya, betul. Karena kalau cara itu kan relatif ya. Cara itu relatif. Yes. Tapi kalau hasil itu mutlak, Ya. kelihatan gitu. Jadi oleh karena itu membangun reputasi itu bukan dengan cara, tapi dengan hasil. Bener banget, itu agree banget. Ketinggian. Kita turun lagi. Tapi seru ngomong yang tinggi-tinggi memang. Saya suka banget gitu. Karena kebanyakan pertanyaan yang masuk itu cuma kayak, Den,
barang saya kok nggak laku ya? Wah, iya. Kadang-kadang butuh yang lebih dalam. Ya, jadi emang teman-teman yang follower saya kebanyakan ya, follower saya kan banyak kan alumni saya juga, jadi pemahaman basicnya sudah lumayan bagus lah gitu. Good. Jadi bahwa brand itu bukan logo, bukan merek ya, bahwa brand itu adalah sebuah persepsi, itu mereka sudah paham. Bahwa brand itu seperti kalau kita lempar bola ke tembok, sorry. Lempar bola ke tembok, mantulnya itulah brand. Ya, ya. Sementara Jadi, kalau kemarin itu juga sama ketika kita ngelakuin kayak teman-teman ngelakuin kayak dropshipping barang dari China gitu. Oh, kita harus punya brand nih biar nggak saingan gitu. Itu yang dipikirin cuma pancinya sama, semua pancinya sama, cuman merek kita ABC, merek mereka DEF gitu. Cuman gitu doang. Jadi nggak, it's not brand, cuma nama doang, itu nama produkmu. Label doang itu sih. Ya itu banyak yang nggak paham memang. Makanya banyak copy paste. I think Pak Bi, salah satu penyebabnya adalah karena sekolah kita tuh diajarin nyontek ya. biar lolos, bukan lulus ya, biar lolos. Ya. Jadi, ya, zamannya emang begitu ya. Dan kesalahan sekolah kita itu juga seragam. Pakai baju seragam. Seragam itu menghilangkan personality. Person hilang karena seragam. Gitu. Make sense, ya. Make sense. Jadi, kalau ada yang beda, dihukum. Ya. Misalnya hari ini nggak pakai seragam, pakai kaos merah, dihukum dia. Sehingga untuk sebuah bangsa yang dididik untuk seragam, diharapkan kreatif itu setengah mati. Deh. Karena kreatif mereka itu dicetak untuk jadi karyawan. Kreatif itu being different, itu masalahnya. Nggak berani, beda tuh nggak berani, karena bentar gue dihukum gitu. Jadi udah dipaksa banget ya, tidak berbeda gitu. Iya, betul. Nah itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ketika teman-teman ini kemarin tuh tantangan terbesarnya mereka di list building itu bukan di platformnya, Pak Bi. Bukan di platformnya, bukan di UX-nya. Tapi lebih kayak, saya mau milih market apa nih, dan apa yang membuat saya berbeda dengan kompetitor saya. Itu doang. Itu aja setengah mati buat teman-teman itu. Ya, kita lihat ini sekarang ini kan yang sukses ya. Yang sukses menyingkirkan pesaing-pesaing gitu ya. Ada Facebook, ada Twitter, segala macam yang sukses. Nah, yang dari 100, yang sukses itu paling cuma 2. Yang 98 itu yang mati di ruang rapat itu banyak sekali. Dan itu nggak pernah diceritakan. Dan juga yang berhasil naik, berhasil lolos gitu ya, itu yang bertahan itu juga nggak banyak. Ya, jadi Facebook itu sudah melalui 2 tadi, sukses untuk muncul, sukses untuk bertahan. Nah ini. Iya, Facebook itu udah 16 tahun. Ya, dua 2004 ya. 2 hal yang beda itu. Ya. Jadi Coca-Cola sampai 160 tahun itu karena kemampuan sustainability itu sudah teruji. Dan produknya cuma satu. Dan cuma sirup. Cuma sirup. Itu gokil. Keren banget itu. Dirubah nggak laku. Ya, diubah nggak laku gitu kan. Cuman sirup dimasukin botol itu aja. Sirup campur air masuk botol. Nah, jadilah itu. Coca-Cola. Oke, kita jawab beberapa pertanyaan nih ya. Denny bisa baca nggak? Kalau aku susah baca ya. Yang mana nih? Banyak soal pertanyaannya banyak banget nih. Banyak banget. Ini juga hari ini lebih dari 500 orang nih yang tune in. Saya belum pernah nih live segini banyak, ini pasti fansnya Denny semua nih. Wah, sama-sama lah ini, sama-sama. Ini orang-orang hebat yang mau belajar lah. Ya, jadi saya tambahkan begini teman-teman. Kemarin itu ada cerita yang cukup menarik, Pak Bi.
ada orang itu jualan alat sulap. Nah, alat sulap itu dulu laku, zaman The Master. Hmm. Cuman itu kan 2007, 2008. Nah, hari ini alat sulap itu tidak sehits dulu. Satu, karena di medianya tidak ada. Kedua, sudah banyak di YouTube triknya. Jadi kalau ditunjukin ke teman tuh udah nggak menarik. Nah, karena kayak orang ditunjukin udah kayak, ya gue udah pernah lihat itu mah di YouTube udah banyak gitu. Selalu kayak begitu. Hmm. Nah, kemarin tuh saya saranin begini sih. Jangan jual alat sulap untuk alat sulap. Itu udah basi. Yang harusnya dipikirkan adalah kita siapa target marketnya, harus clear dulu. Saya selalu marketing ya target market, namanya marketing bukan produk, marketing gitu. Nah, market yang menarik buat alat sulap adalah ternyata bapak-bapak ini, papa-papa muda yang biasanya sibuk di kantor, pulang cuman punya waktu sebentar untuk anaknya, mau bikin momen quality time itu pakai alat sulap keren banget, bisa hilang, bisa nyala, bisa apa, anaknya happy banget, anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun tuh udah kayak, kok bisa ya papa bisa sulap ya dan sebentar gitu aja. Papa hebat, kayak, papa hebat. Papa hebat gitu kan, papanya seneng, anaknya seneng. Like 15 minutes quality time. Jadi dijualnya ke situ. Jadi kita jualannya bukan jualan alat sulap, tapi kita jualannya adalah quality time buat papa dan anak. So that's the idea guys. Jadi itu yang harus dieksplor. Jadi Anda nggak bisa melihat jual produk ya produk ini gitu. Yang dijual belum tentu produk, yang dijual quality time sekarang. Sarananya alat sulap. Betul. Ya. Dengan membeli produk itu, maka Anda bisa menciptakan suatu momen. Kalau yang saya ajarkan kan bukan membuat produk yang menyelesaikan masalah, tapi produk yang memenuhi perilaku. Karena perilaku itu berulang. Jadi habit, hobi itu kan berulang. Ada juga yang ritual, sifatnya nggak dilakukan setiap hari. Misalnya mandi gitu ya. Mandi itu setiap hari mandi. Nah itu udah dikuasai sama Unilever tuh. Jangan coba-coba masuk. Setengah mati masuk ke situ. Kemudian ada sarapan, ada makan siang, ada ngopi. Segala macam itu kan ritual. Karena you are doing it every day without absence gitu. Nah, ada satu hal yang orang itu luput dari pandangan orang. Gimana? Yaitu bangun pagi. Bangun pagi itu is a must. Kalau you nggak bangun, kita nggak ngobrol. Bener. Jadi, kalau Anda bisa bikin produk untuk begitu bangun dipakai, wah itu luar biasa. Saat ini yang menduduki posisi itu adalah handphone, Pak. Iya, Gak ada handphone bangun pagi. Mana handphone saya? Jatuh di kolong. Begitu dibuka, cuman mau liatin status aja. Handphone itu posisinya ada dikuasai itu. Rada gimana gitu. Kayaknya tidak ada yang seperti handphone saat ini. Saya ada satu produk nih. Mungkin juga teman-teman bisa explore ya. Produk saya itu semprotan mulut, mouth spray. Mouth spray propolis. Nah, itu kalau orang bangun pagi itu kan semua bakteri ada di tenggorokan ya. Itu kalau disemprot pagi-pagi itu rasanya langsung seger tuh. Kayak orang habis gosok gigi. Nah, itu saya mencoba untuk masuk ke ritual harian bangun pagi gitu. Jadi udah launch. Lagi kita urus ininya BPOM ya. Nanti nitip ke Tribelio nanti. Siap. Ini wajib dicoba nih Tribelio. Karena solusi ya. Karena kalau kita nyoba sendiri setengah mati, saya udah ngalamin. Jadi memang beda juga ya nanti target marketnya beda ya. Kalau target market saya kan mungkin beda dengan target market dari emak-emak gitu kan ya. Jadi otomatis nanti itu akan tersaring sendiri kan namanya. List building-nya kan tersaring sendiri. Ya. Sebenarnya list building, kalau teman-teman kita ngomong list building, tadi saya sempat ada baca satu pertanyaan yang bilang kayak, dan kalau restoran list building-nya gimana? Ya betul. Gitu. Nah,
Itu gampang banget sebenarnya. Kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya yang diinginkan orang sehingga dia rela untuk nukerin itu sama nama. Nah, restoran itu banyak yang ngasih kayak gratis minum. Hari itu gratis minum. Kalau masukin nama dan email. Atau kalau download aplikasi. Saya makan di Pensius misalkan. Makan di Pensius di Jakarta, Pak Bi tahu ada restoran namanya Pensius. It's my favorite gitu. Nah, dia punya aplikasi. Gitu. Jadi, bahkan ketika pandemi, lockdown, dia mengirimkan email. Pensius melalui GrabFood, itu diskon 30%. Nah, bayangkan, kalau tidak ada itu, di kepala saya kan Pensius di mallnya tutup, ya nggak makan, gitu aja. Yeah. Tapi karena saya ada di dalam database-nya dia, maka dia tinggal broadcast email aja. Email ke saya, Pensius, diskon 30% pakai GrabFood, gitu. Gitu, jadi penting banget untuk mengajak orang bisa mendaftar. Anda bisa kasih kayak ice cream gratis, topping gratis, apapun itu. Kan sekali aja. Tapi habis itu kita bisa top up lagi. Yang belum dimanfaatkan orang itu kan sebetulnya belakangnya handphone itu. NFS ya? NFC ya? Itu sebetulnya kalau ditempelin aja, itu udah terekam tuh harusnya. Semacam kayak kartu nama gitu ya. Kan sekarang kartu nama tuh aksi-aksi tuh pakai QR code gitu kan. Kemudian diklik udah masuk semua tuh dan database-nya. Jadi, nah ini yang terpaksa saya pada waktu pakai kartu nama kayak gitu, itu yang nggak penting dibuangin dulu. Ditilit-tilit dulu supaya nggak berat juga. Jadi yang penting nama, nomor HP, kemudian alamat email sama username ya, sama nama tadi. Iya, biasanya sih lebih banyak username nggak terlalu penting sih. Ulang tahun kadang-kadang supaya kita bisa kasih selamat ulang tahun terus kasih diskon. Iya. Karena ulang tahun diskon 40% gitu. Lumayan kan omset masuk gitu. Sebenarnya kalau diobrolin gini simple banget ya list building itu. Sebenarnya simple banget, Pak Bi. Kenapa nggak bisa? Nggak paham gimana caranya. Contoh begini. Sosial media yang bagus untuk ngelakuin ini semua, saya tuh membagi menjadi 3 step. Ada namanya 3 step profit framework. Jadi 3 step gitu. Contoh, sosial media, step 1 itu adalah bagaimana caranya kita menggunakan sosial media untuk creating interest tadi. Creating why, saya bilangnya. Why orang harus beli produkmu. Why, gitu. Nah, berarti sosial media ini harus creating why. Maka kalau kita posting konten, apakah konten ini membuat audiens kita jadi pengen produk kita atau enggak? Kadang-kadang kita terlalu random, kayak kita jalan-jalan, kita apa. Boleh sih, sebenarnya boleh sih. Tapi kalau kebanyakan jalan-jalannya daripada edukasinya, maka ya orang nggak akan berasosiasi, nggak akan pengen produk kita. There is a problem sih. Gitu. Nah, jadi step 1, creating the why. Habis itu, misalnya nih ya, kalau misalkan saya mau jualan pembakar lemak tadi, maka di situ saya akan nunjukin kayak hasilnya, turunnya, olahraganya kayak gimana, ini lo bakar kalori itu kayak gini dan sebagainya lah, biasa lah, sosial media. Maka step berikutnya adalah mengajak mereka dari sosial media masuk ke Tribe, di Tribelio. Ketika di Tribelio, saya akan memberikan panduan exactly apa yang harus kamu makan, sehingga berat badanmu bisa turun 5 kilo dalam sebulan. Orang udah langsung kayak, bisa ya? Panduan makannya? Yes. Day by day, setiap hari. Orang udah langsung join aja masuk. Kita tinggal siapin aja di email. Semua by the way itu otomatis ya. Tidak ada kita harus ngirim email tiap hari. No, it's automatic. Kayak begitu. Itu step 2. Begitu mereka belajar cara makan, mereka kan belajar, oh berarti harus pakai olive oil ya. Kita bisa jualan loh olive oil. Oh harus pakai misalkan pembakar lemak, suplemen. Oh dijualin. Harus pakai beras merah. Oh kita jualan beras merah. So banyak banget sebenarnya yang bisa di situ. Ya, itu step 2-nya sih. Step ketiganya adalah kita ngajarin mereka mimpi, Pak Bi. Show the dream, sell the how. Gitu. Jadi misalnya adalah, oh kamu sudah turun 10 kilo ya. Tahu nggak kamu bisa jadi reseller kita loh. Kita ajarin dong, kamu jadi content creator, fat loss, nanti jadi reseller kita. Kita ajarin semuanya, cara posting, cara apa, itu step 3. Kita jualan course. Jadi jualan barang bisa, jualan course bisa. Karena step 3 itu sebenarnya yang digunakan oleh sekolah kita, Pak Bi. Jualan mimpi, tunjukin mimpinya, jualan caranya. Mau jadi pilot, ini edukasinya. Mau jadi dokter, ini edukasinya. Mau jadi pengacara, ini edukasinya. Itu step 3. Show the dream, sell the how. Gitu. Yeah. Itu 3 step yang kita pakai. Jadi sebenarnya
lumayan. Keren, Ini ada keren. barusan yang ngasih tes ini, bagus konten LBM-nya Kode ini. Iya. Saya belajar 2 minggu dapat omset 36 jutaan. Wah. Ya, jadi, ya lumayan Keren, lah ya keren. teman-teman ya. Thank you so much ya. Jadi itu 3 step profit framework itu very very powerful sih. Nah, Ini ada yang nanya juga sekarang, nih. ya, Izin tanya Kode ini, apakah begitu kita register di Tripilio langsung bisa jualan? A. oh Broadcast enggak, untuk membangun list building. Cara kerjanya autoresponder itu gimana ya? Maaf, enggak, harap gini-gini. maklum ya. Ya, teman-teman, harap difahami bahwa Tribelio itu kayak Facebook group. Jadi kalau Anda bikin Facebook group, apa langsung ada orang yang dijualin? Jawabannya nggak ada. Anda harus ngisi orangnya dulu. Siapa yang bakal jadi fansnya? Itu Pak Bi yang sering di-miss banyak orang. Kita berharap masuk ke sebuah platform, nggak ngebangun komunitasnya, berharap tahu-tahu punya komunitas. Hmm. Itu sih, itu gimana tuh Pak Bi biasanya tuh kalau ngajarin teman-teman di UKM? Ya, ya sama. Kalau saya ngajarinya gini, tukang sayur aja punya list building. Tukang sayur itu punya database loh, lengkap sekali. Jadi tukang sayur itu kalau kan dia cuma melayani satu gang gitu ya, satu gang. Rumah nomor 1 sampai rumah nomor 100. Itu dia tahu bapaknya namanya siapa, istrinya namanya siapa, anaknya siapa, kebiasaannya apa, ibunya kalau Senin beli apa, dia lengkap database-nya. Itu tukang sayur loh. Masa Anda punya restoran nggak punya database? Ini ada lagi Pak Bi menarik nih, Passionomic nih, 3 step profit framework ini udah aku terapkan, emang mantap, terbukti hasilnya saya bisa dapat omset 40 juta. Wah, ini pada Wow. testimonial semua nih. Thank you. Happy to see you. Ya, jadi teman-teman Yeah. kayak gitu. I mean, kalau sudah dipraktekkan, bahkan saya membuat ini Pak Bi, saya bikin Silver Circle Award. Jadi kalau Wow. pakai Tribelio dan bisa mendapatkan 100.000 US dollar, 1,5 miliar, saya kirimin ini ke rumah. Ini gede banget ya, kalau dibandingin sama YouTube ya. YouTube tuh kecil. Kalau YouTube itu 100.000 subscriber. Kalau Anda dapat ini, berarti 100.000 US dollar. Beda. Keren. Kita bikin segini. Ini visualisasi mimpi, Pak. Iya. Kalau saya caranya beda lagi. Kalau Kode ini kan diedukasi orang ya. Kalau saya suruh ngincipin. Jadi saya kasih makan, begitu digigit pertama dia ngerasa enak, saya cabut. Cabut. Itu galau banget itu. Kalau Itu galau banget. Ya, jadi itu bagus itu. Itu istilahnya apa itu? Pain of disconnect. disconnect. Pain of disconnect. Gigitan pertama kalau saya itu istilahnya. Kasih gigitan pertama, selanjutnya dia pengen. Keren. Nah, ini yang menarik kemarin tuh gini. Kalau teman-teman menyadari bahwa kemarin saya bikin headline begini, Papi. Gimana caranya ini perusahaan menaikkan omsetnya 3 triliun bulan depan langsung. Orang udah kayak penasaran kan, itu kayak gimana caranya naikin omset 3 triliun bulan depan. Yang terjadi adalah saya tunjukin tuh kemarin tuh. Saya mendapatkan email, teman-teman, dari Netflix. Berarti kan saya ada di dalam database-nya Netflix. Saya dapat email broadcast. Mulai bulan depan, harga Netflix naik $1. Dari 12,99 jadi 13,99. Kalau nggak salah sekitar itulah. Pokoknya naiknya $1. Saya cek dong, penasaran. Jumlah subscriber Netflix ada berapa? 200 juta orang, Pak Bi. Kali $1. Itu 3 triliun masuk itu bulan depan. Gila. Gokil ya. Itu Netflix tuh, teman-teman. Nah, jadi database itu very, very important. Kalau nggak punya database gimana? Iya kan? Ya, Kayak gitu. Jadi, mau dibilang penting nggak penting ya, sangat penting buat saya. Kemarin saya barusan bikin case study, teman-teman, di YouTube saya. Anda bisa lihat sih. Rolling door. Jadi jualan rolling door. Kayak pintu garasi rolling door begitu. Orang di luar negeri bikin rolling door, itu langsung bikin list building. Dengan cara mereka bilang begini, dapatkan estimasi harga secara gratis, masukkan nama, email, semua sampai tanggal janjian. Kita ukur, kita hitungkan secara gratis. Itu lead magnet. Yang di Indonesia saya cari, banyak tuh iklan di Google tuh rolling door. Saya bukain 2 sampai 3 saya buka. Mereka cuma bilang, jangan ragu untuk hubungi kami di nomor WA ini. Terus hubungi buat apa coba? Ya kan?
Beda ya, Hmm. beda banget ya approach-nya ya. Mereka itu menawarkan service gratis demi dapetin list building. Sementara di sini cuma ditulis jangan ragu hubungin WA ini. Hmm. Itu bedanya gitu. Jadi mindset orang Indonesia sebenarnya tidak memahami digital marketing. Sayang Ya. banget. Bayangin kalau semua rolling door, pemain rolling door mainnya benar-benar basic banget kayak begitu, dan Anda main rolling door dan sudah menerapkan list building, harusnya jatuhnya akan lebih bagus. Hmm. Sayang aja karena tidak paham gitu. Ya, 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 ya. Keren, keren. Ya. Jadi apa namanya? Berarti Tribilio itu tidak hanya untuk calon konsumen, tapi juga konsumen yang sudah pakai ya. Yes, jadi kadang-kadang teman-teman yang dibikin komunitas gratis, begitu sudah berbayar, ada komunitas VIP gitu. Bisa kayak gitu. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Nanti di VIP ada hasil-hasilnya diposting ke yang bergratisan. Ini lo udah berhasil, ini lo udah berhasil gitu. Yang di sini pindah lagi ke sini. Ya, ya. Ini untuk jualannya ya. Jadi Ya. mereka praktekkan jualannya. Ya, Oke, oke. Saya lagi mikirin juga nih, gimana cara mengadopsi ini kepada bisnis yang saya lakukan. bisa nanti kita kontakkan, kita bisa, saya bisa siapin tim khusus kalau misalkan untuk Trebelio, itu kita ada tim khusus yang bisa support, bisa diperbantukan keren, gitu. Keren. Jadi nggak sendirian terus dibiarin aja. Kita benar-benar pengen kayak cerita baking, kayak energi itu kita benar-benar kayak kita bantuin, kita support, kita ajarin ini loh cara ngajak orang masuk itu ini loh caranya, postingnya ini loh, kita ajarin sih kayak gitu. Mungkin Supaya bisa. mungkin teman-teman kasih gambaran 1, 2, 3 step gitu, apa aja yang dilakukan pada waktu list building. Tadi kan Kak Denny udah jelasin, mungkin yang baru nyusul belum dengar gitu ya. Yes, jadi simple teman-teman, simple ya. Jadi list building itu simple. Jadi konsepnya adalah kita itu membangun database customer kita. Oke, kalau Anda membangun database itu efeknya adalah tadi Pak Bi bisa mengatakan bahwa oke, kita bisa edukasi mereka, kita bisa jualan ke mereka, kita bisa punya upsell ke mereka dan lain sebagainya. Kita bisa loyalty program. Nah, stepnya simple sebenarnya. Stepnya saya breakdown very very simple banget. Yang pertama adalah Anda pastinya sudah punya social media. Ya kalau Anda punya Instagram di sini ya Anda udah punya social media. Jadi Anda boleh menggunakan social media apapun, mau Instagram, mau YouTube, mau Facebook, terserah. Di mana Anda nyaman, oke? Di mana market Anda berada. Jadi gunakan social media. Tapi pastikan postingan Anda membuat mereka pengen beli produk Anda. Nah, ini mesti belajar nih caranya gimana. Itu kelas saya kayak gitu. Step kedua adalah setelah orang diajarin caranya, diajarin jadi dibuat pengen, maka dikasih link. Ini loh, join ke komunitas eksklusif saya, kamu akan mendapatkan sesuatu itu. Jadi mereka tuh join karena mereka akan mendapatkan sesuatu, apapun itu. Mau komunitas tentang belajar forex, mau komunitas tentang masak, tadi mau tentang menurunkan berat badan, terserah. Itu tergantung dari Anda masing-masing. Komunitas pencinta alam, komunitas pencinta tanaman hias, terserah. It's okay gitu. Yang penting adalah mereka jadi tertarik. Misalkan komunitas belajar gitar, nggak ada masalah. Gitu kan? Nah, begitu masuk, kita edukasi. Pakai komunitas kayak Facebook group, broadcast email, sambil di situ jualan. Nah, caranya sesimpel itu. Jadi tidak membawa mereka itu ke marketplace sebenarnya. Why? Karena kalau ke marketplace, mereka bisa menurunkan berdasarkan harga termurah. That is the problem. Perang harga lagi. Gitu. Jadi itu sebenarnya konsepnya sangat sederhana banget. Tinggal gini, Anda mau menggarap market apa? Itu dulu. Anda mau menggarap tuh market apa? Market tuh banyak, teman-teman. Mau menggarap market misalkan kemarin ada apotek, Pak Pi. Apotek itu tidak mudah didigitalkan. Orang beli Panadol ya ke Indomaret. Ngapain lihat iklan beli Panadol, klik beli lagi di marketplace, kan nggak mungkin. Sakit kepala nggak nungguin marketplace gitu. Langsung aja ke Indomaret. Jadi nggak bisa. Apotek di online kan itu challenging. Maka yang terjadi adalah tidak ada e-commerce obat, tidak ada. Yang ada adalah model Halodoc dan sebagainya sebenarnya. Jadi beda, a bit different ya. Marketplace obat agak jarang. Nah, maka idealnya kalau Anda punya apotek, Anda menyasar orangnya, marketnya, siapa yang mau di-handle. Misalnya, orang yang cancer. Misalnya gini, orang yang cancer. Butuh obatnya apa? Butuh makanannya apa? Butuh jusnya apa? Kadang-kadang ada yang makan kayak jus superfood, green food something gitu. Itu, Anda jualannya fokus ke situ. Kalau diabetes, berarti ada insulinnya, ada beras merahnya,
ada apa lagi gitu. Jadi bener-bener fokus-fokus kayak begitu. Jadi satu tribe, satu niche, bener banget deh. Satu tribe, satu niche. Jadi kalau apotek itu kan random ya, semua bisa ke sana. Tapi orang diabetes sama orang cancer dijadiin satu, disuruh ngobrol, nggak nyambung. Sama-sama mau, lu sakit, gua sakit, udah. Nggak mau gitu. Tapi kalau sama-sama cancer, menjadi sebuah cancer support group, saling menguatkan. Nah, itu powerful tuh. Yeah. Diabetes, kamu kok bisa? Kamu tipe 1, itu tipe 2 gitu, ngobrol. Jadi komunitasnya. Kita punya, jadi ya, Anda bisa jualan kaos bahkan kalau nggak punya obatnya. Jualan kaos kan, kayak we are cancer survivor, gitu kan biasanya kan. Kayak gitu. We are fighter, we are apalah. Itu bisa dijual. Dan itu ada duitnya semua. Jadi make sure Anda punya satu niche. Identitinya akan jadi. Obat herbal, terus obat kuat. Aduh, ya kayak gitu. Suplemen herbal lagi ngetop sekarang nih. Kemarin itu ada satu teman itu yang jualannya ngaco sih Pak Bia, urusannya begitu-begitu tuh. Jadi yang di depan itu ngajarinya ini, download ebook untuk cara membesarkan. Udah kan? Begitu sudah beli, di belakangnya list building kan, dia sebenarnya list building kan, karena download ebook itu kan orang udah kayak, oh bisa nih, gitu kan. Belakangnya jualan macam-macam, pelumas lah, apalah gitu kan. Dan itu gokil tuh, kulakan harga berapa kemarin mereka bilang kayak 20.000 dijual 100.000 kali. Ya pokoknya kalau evergreen produk itu pasti laku itu. Yang Kayak gitulah teman-teman. Jadi memanjangkan crazy yang kita. ya memanjangkan yang pendek, mengkeritingkan yang lurus, Memutihkan yang peninggikan hitam. yang Apa pemutih, memutihkan yang pelangsing, peninggi, pokoknya PP semua. Oke, Ya ini sesimpel asik itu sebenarnya banget. ya, tinggal ngobrol gitu, gampang. Ya. Jadi gini teman-teman, ya digital itu sekarang itu udah kebutuhan ya. Kita tuh sekarang dipaksa oleh ini corona ya untuk masuk ke digital gitu kan. Kalau Anda lihat pandemi berimbas secara masif ke bisnis ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, sebenarnya yang terimbas oleh pandemi itu bukan bisnis gimana-gimana, tapi traffic. Ingat, yang terimbas oleh pandemi itu adalah jumlah orang datang ke toko. Beda dengan imbas tsunami. Imbas tsunami itu gedung itu rontok semuanya. Benar-benar kerugian masif banget. Tapi kalau pandemi, itu orang yang datang itu nggak ada, gitu aja. Jadi, kalau selama ini Anda benar-benar offline, itu pasti terimbas. Kalau orang digital, kalau produknya benar-benar produk yang bukan traveling gitu ya, maksudnya kan traveling nggak boleh juga gitu. Itu harusnya masih bisa naik. Asal Anda tahu cara mendatangkan trafficnya, tahu cara mengelola customer-nya, itu semua sih. Jadi, satu, digital marketing itu jadi penting karena digital marketing itu urusannya adalah tentang itu. Bagaimana membuat orang awam jadi kepengen, tadi Pak Bi sudah menyebutkan juga, jadi kepengen membeli produk Anda. Nah, yang berikutnya adalah, kalau Anda sekarang ini nyari peluang, teman-teman, nyari peluang itu hanya datang dari yang disebut unknown possibility. Dari ke sebuah hal yang sebelumnya Anda nggak pernah lakuin sebelumnya. Karena kalau Anda berharap melakukan kegiatan sehari-hari, dan berharap ada peluang baru, itu impossible. Itu namanya rutinitas. Rutinitas tidak menciptakan peluang baru. Peluang baru hanya datang ketika Anda lepas dari rutinitas melakukan sesuatu yang baru. Maka dari itu, saya ajak teman-teman semua ini untuk masuk belajar digital marketing dengan benar, bukan ngasal. Jadi belajarnya benar. Langsung praktek semuanya. Jadi saya ada namanya List Building Mastery. Anda bisa ambil buku saya, List Building Black Book. Linknya simple, List Building Black Book ya, listbuildingblackbook.com. Langsung aja listbuildingblackbook.com. Di situ ambil buku ini, oke, kemudian ambil kelasnya. Itu kita pandu, benar-benar kita pandu. Jadi kita pandu, bahkan saya sampai ada bonus Pak Bi. Kalau Anda menghasilkan 5 juta aja, dalam 2 bulan, duit pendaftaran Anda saya balikin 100%. Wow. Jadi memang Luar saya niatnya biasa. ngebantuin gitu. Tapi kalau nggak action ya nggak mau dong. Kalau action dapat tuh ada teman-teman yang dapat 40 juta, ada yang dapat 36 juta gitu. Ya, maksudnya adalah saya pengen ngebantu yang Anda benar-benar niat. Kedua adalah Anda berhak untuk mendapatkan sesi pitch night. Jadi teman-teman ini kan susah jualan Pak Bi. Saya ngelihatnya kok susah banget sih jualan. Oke. Ikut LBM tadi, ikut kelas saya tadi, Anda boleh presentasi di depan saya dan di semua member yang lain. Jadi ada biasanya ada kayak 300 orang gitu. Anda presentasi jualan. Saya koreksi. Ya, jadi benar-benar kayak, oh, nadamu kok begini ya, nadamu kok tidak meyakinkan, kok kamu membingungkan, gitu. Jadi saya membantu Anda jualan di depan ratusan orang. Enak banget. Karena
kemarin tuh ada yang bener-bener kayak habis ikut itu, besoknya omsetnya naik 3 kali lipat kan? Haleluya gitu. Luar biasa. Iya, jadi Iya. bener-bener luar biasa gitu. So, linknya tetap ya, list building Mastery. blackbook, listbuildingblackbook.com. Ya, lewat Ah. sini aja, kemudian ambil bundle sama list building mastery. Jadi linknya ada di sini teman-teman ya, listbuildingblackbook.com. Nah, di situ Anda baca, Anda lihat, Anda pahami apa sih yang menjadi kesalahan banyak orang. Kok nggak jualannya kok nggak laku-laku? Di situ semua. Saya udah membuat kontennya semua udah pack banget, lengkap banget. I think itu sih Pak Bi. Ya. Bahwa ya income datangnya bukan dari belajar, tapi dari action. Kayak ini. Ya. Income datang dari action, bukan dari belajar. Ya. Gitu. Seperti yang dikatakan oleh siapa tuh yang ahli matematik itu, dia bilang bahwa insanity is doing the same thing again and again. Einstein. Einstein ya. Dan Einstein, expect a different result. Jadi Yeah, that's ini yang insanity. dimaksud. Ya, jadi kamu tuh gila kalau ngerjain sehari-hari itu, tapi pengen hasilnya beda. Jadi terima kasih banget apa namanya, Sama-sama, saya terima kasih sudah juga. hadir dan sharing terutama buat follower saya yang pengen banget bisa jualan kayak Ko Denny gitu. Jadi itu sekali lagi terima kasih. Mungkin Terima kasih. kapan-kapan kita live lagi, mungkin gantian di tempat Anda atau saya Anda tempat saya lagi gitu. Kita schedulein Pak Bi. Ya, kita schedulein baik untuk kepentingan teman-teman karena mumpung tahun baru, semangat baru ya. Jadi teman-teman punya gairah yang semangat sekali untuk rebound gitu ya.